Ada suaranya. Oke, Mbak lanjutin ya teman-teman. Jadi di sini Mbak udah menyiapkan soal dari TPM 2 kota yang kemarin baru aja dilaksanakan sama teman-teman ya. Nilainya udah keluar belum guys? Kalau misalnya belum, kalian kepo nggak? Katanya ini soalnya bakalan lebih gampang ya, tapi Mbak tuh lihatnya tuh lebih susah ya. Jadi di sini Mbak akan membahas beberapa soal. Soalnya itu ada yang beberapa juga aneh gitu loh, Dek. Anehnya dalam arti nanti deh kita buktiin dulu ya. Terus habis itu Mbak akan membahas nomor 7. Seperti biasa Mbak akan membahas nomor 7-nya buat yang A dan yang B masing-masingnya. Habis itu nanti paket 1 dan paket 2 gitu maksudnya Mbak bakalan dibahasnya. Terus nanti ada beberapa soal yang lain. Kayaknya mulai minggu selanjutnya kalau kita belajar Mbak bakalan ngasih Google Form lagi deh. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan eh, bakalan upload apa namanya upload soalnya di Google Form yang Mbak sediakan. Nanti teman-teman bisa tanya biar takutnya ini soal ini udah dibahas di sekolah kalian. Kalau misalnya soal ini udah dibahas kan teman-teman jadi kayak, weh ngopo aku dengerin pembahasan ini lagi kalau udah pernah dibahasin di sekolahku kayak gitu. Nah jadi di sini Mbak bahasin dulu ya yang nomor sebentar sebentar. Yang nomor 7, Rama, Pandu, dan Salsa adalah teman sekelas. Mereka ingin meningkatkan kemampuan bermusik. Mereka kursus piano di sanggar yang sama. Rama mengambil paket gold, Pandu paket silver, dan Salsa paket bronze. Total kursus musik sebagaimana berikut. Nah, di sini ada ada 3 anak ya. Ada Pandu. Pandu itu ambil yang gold. Terus habis itu ada Rama. Kebalik, Pandu itu silver. Ini berarti yang gold itu Rama. Rama itu gold, terus habis itu ada Pandu itu silver. Habis itu ada Salsa, dia itu paket bronze. Katanya kalau yang paket gold itu dia les setiap 4 hari sekali, dimulainya tanggal 11. Kalau yang silver itu 6 hari sekali, dimulainya tanggal 15. Kalau yang bronze itu 9 hari sekali, dimulainya tanggal 12. Tipe soal kayak gini itu baru ada di tahun ini deh kalau di sepengalaman Mbak ya. Sebelumnya itu nggak ada kayak gininya. Apa di tahun sebelumnya itu dimulainya itu di hari yang sama, di tanggal yang sama. Tapi kalau yang di sini kan dia tuh dimulainya di tanggal yang berbeda. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu mereka itu belajar bersama itu yang pertama kali itu tanggal berapa. Tapi kita ngikutin pernyataannya aja deh. Di pernyataan 1. Pandu masuk kursus piano yang kelima pada tanggal 2 Februari 2024. Nah, kita urutin dulu. Pandu di sini kan dia tuh mulainya tanggal 15. Berarti kan kita urutin tanggal 15 Januari, tanggal 21 Januari, terus habis itu tanggal 27 Januari, habis itu tanggal ditambah 6 ya. Ditambah 6 tuh jadi berapa? 27 tambah 6. Tanggal 2 Februari. Ini udah masuk Februari. Habis itu tanggal 8 Februari. Ini adalah tanggal 8 di mana Pandu masuk ke yang kelima. Berarti pernyataan 1 kan salah. Habis itu yang di pernyataan 2, Rama, Pandu, dan Salsa masuk kursus piano bersama untuk kedua kali pada tanggal 15 Maret. Nah, untuk yang pernyataan 2 ini kita harus cari tahu dulu berapa tanggal berapa mereka tuh les bersama pertama kalinya. Yang Rama ini kita cari dulu ya, Dek. Rama itu kan dia mulainya paket gold. Rama paket gold. Rama yang ini ya. Tanggal 11, habis itu tanggal 15, tanggal 19, 23, habis itu 27, 4 hari, habis itu 31, terus tanggal 4 Februari. Habis itu yang bronze, si Salsa. Salsa mulainya tanggal 12, terus habis itu tanggal 21, terus tanggal 30, terus habis itu tanggal 8 Februari. Oh, ini bakalan Mbak lanjutin. Ini 4 Februari sama 8 Februari. Nah, berarti di sini udah kelihatan nih teman-teman. Ternyata mereka itu kursus pertama kalinya tanggal 8 Februari yang bareng-bareng. Ada 8 Februari,
ada 8 Februarinya ya. Terus habis itu, jadi kan pernyataan dua itu salah. Karena harusnya Rama, Pandu, dan Salsa itu kalau mau les bersama kedua kalinya, kan kita udah tahu nih, dia itu kan pertama kalinya kan tanggal 8. Kita cari dulu KPK dari ini 4 hari sekali, 6 hari sekali, sama 9 hari sekali. Teman-teman mungkin udah tahu ya KPK-nya itu 36. Nah, habis itu kita tambahkan dari tanggal 8 Februari, 36 ditambah 8, itu kan berarti 44, ya nggak sih? Iya, 44. Sebentar, deh. Tanggal 44, terus habis itu kita kurangkan sama tanggalnya yang ada di Februari. Bentar. Bentar deh, tak kelusnya aja, soalnya agak rame. Sudah. Bentar deh. Ya, Mbak lanjutin. Jadi kan dia tanggal 44 terus dikurangin sama tanggal Februari. Ini kan Februarinya 2024. Kalau 2024 kan berarti dia tahun kabisat ya. Berarti harus dikurangi sama 29. Berarti harusnya tanggal 15 Maret gitu. Wih, berarti bener nih yang pernyataan dua. Terus habis itu yang pernyataan tiga. Rama dan Pandu masuk kursus piano bersama pertama kali pada tanggal 27. Dua dan tiga. Tiga berarti bener juga dong. Kenapa ya? Perasaan kemarin Mbak tuh jawabnya dua dan empat deh. Mbak kemarin jawabnya 3 dan 4. 3 6. Kenapa ya, Dek? Kalian tahu nggak salahku ada di mana? 3 6 tambah 8 itu kan 4 4. 4 4 kurang 29, 15. Ya bener. Bener kok. Terus habis itu yang di pernyataan 3 itu juga bener. Rama dan Pandu bersama-sama pertama kalinya ini tanggal 27. Habis itu, eh enggak, aku tahu salahnya di mana. Ramadan Pandu itu bukan tanggal 27. Dia tuh ini nih, Ramadan Pandu. Ini harusnya tanggal 15. Gitu, Dek. Jadi Mbak tuh kemarin 3 tuh salah. 3 salah kan? Habis itu yang tanggal 4. Salsa masuk kursus piano yang ketiga. Ketika mereka bertiga masuk kursus pertama bersama pertama kali. Nah ini juga salah nih loh, Dek, pernyataan 4. Jadi maksudnya kayak gini. Kan mereka masuk kursus pertama itu kan yang ini nih 8 Februari. Nah, kalau kita lihat Salma, ini kan dia udah masuk ke 1, 2, 3, 4. Jadi harusnya ini tuh yang keempat kayak gitu. Baru 2 dan 4 tuh bener. Gitu deh, Dek. Seperti itu teman-teman. Jadi itu yang Mbak maksud tadi ini soalnya itu sedikit aneh. Tapi katanya jawabannya tuh yang C. Tapi harusnya kalau yang C ini tuh diganti jadi masuk yang keempat kayak gitu ya. Habis itu di sini Mbak kerjakan yang di paket 2. Tasya, Almira, dan Naila adalah teman sekelas. Mereka ingin meningkatkan kemampuan menari dan melestarikan. Oke, kita lihat lagi kayak tadi ya di list dulu. Tasya mengambil kursus kelas tari Nawong, Sekar. Jadi ini adalah Tasya. Habis itu Almira, ah, Naila keras tari Beksan Bugis. Ini Naila. Habis itu Almira kelas tari Retno Asri. Ini Almira. Berarti kita bisa mention Tasya itu
Kita urutin aja kayak tadi ya, Dek ya. Hmm, ada Tasya, Naila, sama Ratno. Yang Naila, Mbak buktikan dulu untuk yang pernyataan satu. Jadi Naila kan mulainya tanggal 5 Januari. Habis itu dia bakalan les 6 hari sekali. Jadi tanggal 11, tanggal 17, tanggal 23, tanggal 29. Ini Januari ya. Habis itu tanggal 29 tambah 6 itu 35. 35 kurangi 31 tanggal 4 Februari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang pernyataan satu salah ya, Dek ya. Harusnya ini 4 Februari. Habis itu yang pernyataan dua. Tasya, Almira, dan Naila masuk khusus bersama pada tanggal 17 Januari. Kita cari dulu, kita urutin kayak tadi. Dek, Mbak gak tahu kenapa ini rame banget anunya WA aku. Maaf, Kak. Oh ya, nggak apa-apa. Yang di Tasya ini, dia mulainya tanggal berapa tadi Tasya? Tasya, 4 hari sekali dimulai tanggal 9 Januari. 9 Januari, habis itu 13, habis itu 17, 21, 25, 29. Mbak mulai aja kayak gini ya. Habis itu yang Retno dimulai 7 hari, dimulai tanggal 3, 3, 10, 17. Oh, betul berarti. 17 sama 24. Berarti pernyataan 2 benar ya? Kok bisa benar, Mbak? Ini dia, tanggal 17. Dia bareng-bareng lesnya. Habis itu yang pernyataan 3. Tasya, Almira, dan Naila masuk kursus bersama yang kedua kali pada tanggal 9 April. Jadi kita harus cari KPK-nya kayak yang tadi ya, Dek ya. Dia itu kan ini 4 hari sekali, 6 hari sekali, 7 hari sekali. Kita cari dulu KPK-nya. Teman-teman bisa cari KPK dengan cara yang terserah teman-teman. Biasanya kan kayak dibagi gitu ya. 4, 6, 7 dibagi berapa kayak gitu. Nah, itu kalau cari KPK teman-teman udah pasti jago, Mbak udah percaya. Tapi ini Mbak cari dulu berapa ya KPK-nya? 48, Boh. Bukanlah 42. 42 nggak bisa 84 berarti. 84, 84. Terus habis itu ditambahkan. 84 ditambah sama 17. 4 tambah 7 itu adalah 11. Di sini berarti 101. Terus habis itu dikurangin sama tanggalnya Januari. Januari itu kan ada 31. Ini yang buat Januari. Jadinya 70. Terus dikurangin yang Februari. Februari ada 29. Jadinya di sini ada 41. Habis itu dikurangin sama yang Maret. Maret itu ada 31. 31 buat yang Maret. Jadinya tanggal 10. Harusnya tanggal 10 Februari. 10 April. Jadi setelah kita cari KPK-nya, KPK-nya kan tadi kan 84. Terus habis itu kita tambahkan sama tanggalnya, tanggal dia les pertama kali yang bareng-bareng. Habis itu kita kurangin sama jumlah tanggal dalam bulannya. Dia kan mulainya kan di Januari. Jadi kita kurangkan sama 31 dulu. Penku nggak keluar deh sebentar. Tidak. Nah, itu udah keluar. Set, set. Kita kurangkan sama 31, sama 29, sama 31 lagi. Ini adalah total hari dalam Januari. Ini total hari dalam Februari dan ini adalah total hari dalam Maret. Dan kita dapatkan 10. 10-nya tuh bulan apa ya? Berarti sesudah Maret, yaitu April. Kayak gitu. Jadi pernyataan 3 salah. Terus habis yang pernyataan 4. Pada saat Tasya masuk kursus tari sebanyak 6 kali, Naila telah masuk kursus tari sebanyak 5 kali. Tasya 6 kali. Berarti ini kan udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tasya udah 6 kali.
dibandingin sama Naila. Naila 1, 2, 3, 4, 5. Iya, Naila udah 5. Jadi pernyataan 4 juga benar. Jadi 2 dan 4. Jadi jawabnya yang A gitu. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan silakan ketikkan di kolom chat ya, Dek ya. Atau kalau malu bisa chat langsung Mbak di WA aja. Habis itu sekarang Mbak bakalan lanjut yang nomor nomor 11. Nomor 11 di situ tertulis ada jarak sebenarnya. Di sini ada JS dari Keraton dan Jetis. JS. JS-nya itu 3,2 kilometer. Habis itu ada JP. JP-nya itu 4 cm. Di sini kan belum ada skalanya ya, Dek ya. Kalau kita jadi kan di sini ada JS, ada JP. Berdasarkan segitiganya. Segitiganya kan gini ya. JP, JSS. Atau teman-teman mau pakai JP, SJS juga boleh. Jadi kalau udah ada JS, udah ada JP, berarti kita kurang bahas satu lagi yaitu S, skala. Nah, jadi kita harus cari dulu skalanya. Berdasarkan segitiga ini, berarti rumusnya skala itu kan JP banding JS. Kayak gitu ya, JP bagi JS. Tapi kan skala itu biasanya ditulisnya 1 banding sesuatu, kayak gitu. Jadinya ini dibacanya JP banding JS, bukan bagi, kayak gitu. Jadi di sini kita masukkan 4 cm banding 3,2 kilometer. Nah, mungkin ini bisa dijadikan tambahan hafalan buat teman-teman. Kalau misalnya kita sedang mengerjakan soal skala, biasanya kan kita pakai kilo atau kita pakai meter gitu ya. Ini bisa dihafalin deh, dari kilometer ke sentimeter itu tuh melompat 5 kali. Lompat gitu ya, dek, yang di tangganya tuh loh, yang gini-gini gitu. Jadi teman-teman nggak usah gambar tangga satuan lagi, hafalin aja yang kayak gini. Terus meter ke sentimeter itu melompatnya 2 kali. Jadi maksudnya ini yang 3,2 kilometer kita tambahkan sama 0,5 kali. Kan 3,2. Jadi kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nolnya ada 4 ya, karena di sini koma tadi kan. Nah, habis itu sebentar. Nah, habis itu ini kita bentuk biar bentuknya 1 banding sesuatu kayak gini. Jadi ini harus kita bagi sama 4 ini dan ini kita bagi sama 4. Jadi nanti dia bakalan jadi 1 banding 8 terus nolnya ada 4 kayak gini. 1 banding 80.000. Jadi pernyataan 2 ini benar kayak gitu. Nah, habis itu yang pernyataan 1 gimana Mbak membuktikannya? Katanya di sini tertulis jarak pada peta Kementerian Keraton dan Jetis setelah digambar ulang Akbar adalah 16 cm. Nah, jadi kan Akbar menyalinnya dengan memperbesar 2 kali, tau dek. Kalau memperbesar 2 kali itu berarti ya ini yang awalnya 4, jadi makin gede 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya ya berarti 2 dikali 4. Berarti ya 8 cm. Kayak gitu. Jadi yang pernyataan 1 tuh salah. Yang pernyataan 3, skala peta setelah digambar ulang Akbar adalah 1 banding 160.000. Jadi kalau skala jika diperbesar, maka nanti bakalan dibagi deh, skalanya dibagi. Kalau misalnya diperkecil, kalau skalanya diperkecil, peta-peta. Peta jika diperbesar, skalanya dibagi. Kalau petanya itu diperkecil, maka skalanya itu dikali. Jadi di sini nih kan ada 1 banding 80.000 nih, mana ya? 1 banding 80.000. Nah ini kan katanya dia itu dibagi, nggak diperbesar 2 kali. Berarti cara mencari skala baru, ya tinggal 80.000-nya dibagi sama 2. Kalau 80.000 bagi 2 kan jadinya 40.000. Jadi yang benar itu yang 4. Jadi jawabannya 2 dan 4. Nah kenapa Mbak
Kok jadi 40.000? Dari mana? Karena ini skalanya, petanya diperbesar. Kalau petanya diperbesar, berarti dia pakai yang ini, yang dibagi. Nah, karena dia diperbesar dua kalinya, berarti dia dibagi dua, kayak gitu. Jadinya 40.000, yang empat, pernyataan empat, kayak gitu. Habis itu, kalau yang di paket satunya, jadi di sini kita sama kayak tadi, kita cari skalanya dulu, JP, JSS. Dari informasi yang diperoleh, diketahui jarak sebenarnya kedua kementerian adalah 4,5 kilometer. Berarti kita bikin skalanya dulu. Skala caranya 15 cm banding sama 4,5 kilometer. Habis itu ini 15, terus habis itu ini sama kayak tadi, Dek, kita tambahkan nolnya 5. Jadi karena di sini ada koma, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Habis itu kita jadikan 1 banding sesuatu, jadi kita bagi 15. Di sini 15 bagi 15 itu 1. Ini Mbak kasih tulisan. Lalu dibagi 15. Habis itu ini 45 bagi 15 itu jadinya 3. Nolnya ada 4, kayak gini. Habis itu jadinya 1 banding 30.000. Nah, berarti yang pernyataan satu ini salah. Hati-hati ya, Dek ya. Ini cuma selisih 0,1, tapi itu juga salah. Habis itu yang pernyataan 2. Skala peta yang dibuat Dava adalah 1 banding 90.000. Jadi, Dava menyalin peta dengan memperkecil 3 kalinya dari ukuran semula. Nah, seperti yang Mbak sampaikan tadi, kalau skalanya itu diperkecil, berarti dikalikan. Nah, nih, peta diperkecil, skalanya dikali. Jadi, yang di sini tuh skala barunya itu dari 30.000 yang awalnya kita cari ini, habis itu kita kali sama 3 karena dia diperkecil 3 kali. Nah, jadinya 90.000. Berarti pernyataan 2 itu benar. Habis itu pernyataan 3. Jarak pada peta kementerian Mergangsan dan Gondokusuman pada gambar Dava adalah 5 cm. Betul dong, kan ini katanya diperkecil 3 kali. Awalnya kan 15. Berarti kalau diperkecil jadinya 15 dibagi 3. Jadinya 5 cm. Jadi pernyataan 3 juga benar. Jadi yang benar tuh 2 dan 3. Gitu caranya. Bentar, Mbak nyari charger. Habis itu kita lanjutin di yang nomor 12. Mbak bakalan kerjakan yang di paket ini dulu ya, Dek. Hmm. Dalam kegiatan perdagangan, sering kita mendengar istilah stok opname. Stok opname adalah kegiatan menghitung persediaan barang yang masih tersimpan di gudang sebelum dikirim atau dijual. Ini Mbak skip aja anunya ya, literasinya. Toko makmur rutin melakukan stok opname pada awal pekan. Perbandingan hasil stok opname minyak kemasan 2 liter, 1 liter, dan 500 mili adalah 2 banding 3 banding 4. Sampai sini biar kita lebih gampang menganalisisnya, yang 2 liter itu Mbak akan sebut sebagai A, yang 1 liter itu Mbak akan anggap sebagai B, dan yang 500 mili itu Mbak anggap sebagai C. Nah, setelah itu, hasil stok opname pada awal pekan, persediaan. Wait, kenapa ini? Sebentar. Mbak, yang 11, pernyataan 2, kenapa dikali? Oh, sebentar ya, Dek. Yang ini, pernyataan 2. Karena ini adalah skala. Skalanya sesuai yang tadi Mbak tulisin. Oke, jadi Mbak ulang dulu. Barusan ada pertanyaan dari Dek Nawa. Mbak, yang ini kenapa kok dikali? Karena kalau skala, kalau misalnya petanya diperkecil, skalanya itu dikali. Kalau petanya itu diperbesar, skalanya itu dibagi. Kalau yang di paket satu ini paket satu, dia itu akbar itu memperbesar. Berarti kalau memperbesar itu skalanya dibagi. Dibaginya itu kayak ini nih, ini dibagi. Skala barunya dibagi. Dari 80.000 dibagi 2 gitu. Habis itu kalau yang di paket 2, di sini
dia tuh diperkecil. Berarti kalau diperkecil itu skalanya itu dikali. Ini sesuai catatan yang ini. Skalanya dikali. Jadinya, that's why dia dikali. Dikali berapa? Ya sesuai diperkecil berapa kalinya. Dia di sini diperkecil 3 kalinya. Berarti ya dikali 3. Kayak gitu. Oke? Sekarang Mbak lanjutin di yang barusan di nomor 12. Jadi seperti yang Mbak sampaikan tadi, yang ini sampai sini bakalan Mbak tulis seperti ini. Biar lebih gampang kita nganalisisnya. Berarti di sini di awal minggu, pada awal pekan, di awal pekan, perbandingan dari A, B, dan C-nya ada 2:3:4. Habis itu, hasil stok opname pada awal pekan, persediaan minyak goreng yang 1 liter berjumlah 72. Nah, yang 1 liter itu kan yang ini, yang B. Berarti di sini Mbak bakalan tulis 72. Sedangkan yang A sama yang C itu tuh kita belum tahu berapa, kayak gitu. Nah, selama sepekan, toko makmur mendapatkan kiriman. Kalau mendapatkan kiriman, berarti dia ditambahkan, Dek. Mendapatkan kiriman. Mendapatkan kiriman tuh kayak misalnya kamu punya toko, terus ada barang datang. Nah, kalau ada barang datang kan berarti barangmu makin banyak, kayak gitu, Dek. Berarti ini ditambah. Nah, jadi yang A itu ada yang kemasan 2 liter ada 12 botol, di sini 12. Habis itu yang kemasan 1 liter ada 24 botol. Sedangkan yang kemasan 500 mili nggak ada keterangannya di sini. Ya udah berarti nggak ada tambahan. Berarti di sini ditambahkan 0. Nah, habis itu kita yang pertama, sebentar, tak selesaiin dulu. Minyak goreng kemasan yang terjual selama sepekan seperti pada tabel berikut. Jadi yang ini adalah yang terjual. Nah, yang terjual itu berarti kalau teman-teman jualan gorengan nih ya, terus kalian jual, berarti kan gorengannya bakalan berkurang. Jadi kalau yang terjual itu bakalan berkurang gitu. Jadi di sini tadi habis ditambah, ini sekarang dikurangi kayak gitu. Nah, di sini dikuranginya 42, 66 sama 36 gitu. Habis itu apa sih Mbak yang harus kita kerjakan pertama kali? Jadi ini Mbak ceritakan dulu ya, Dek ya. Ini maksudnya ya soalnya itu di awal pekan perbandingan minyaknya itu 2:3:4. Tapi yang diketahui baru jumlahnya minyak goreng yang 1 liter aja, yang jenis yang ke B. Yang jenis A sama jenis C itu masih belum ada. Jadi ini harus teman-teman cari dulu nih A sama C-nya itu berapa. Caranya gimana Mbak? Ya, sebentar. Maaf ya dek, barusan tulisanku your connection is unstable. Tapi sekarang udah baik-baik aja. Jadi ini kita cari dulu nih minyak yang A ini ada berapa, yang C ada berapa. Kita bakalan pakai perbandingan aja. Teman-teman juga pasti ngerti ya kalau perbandingan itu gimana. Misalnya nih, yang satu nih kita cari A, cari A dulu. Caranya kan kita mau mencari yang A. Berarti perbandingannya yang A itu kita letakkan di atas. 2 per terus dikali yang ini yang diketahui 72. Nah, yang 72 ini kan adalah si B. Berarti tiganya ini sekarang kita letakkan di bawah kayak gini. Habis itu ini dicoret aja. 72 dibagi 3 itu 24. 24 berarti yang A itu ada 48 kayak gitu. Habis itu yang langkah kedua ini kan udah kita cari nih, ternyata dia 48. Habis itu yang langkah kedua kita cari yang B dengan cara yang sama. Kita sekarang masukkan perbandingannya yang kok yang B, cari yang C, sorry. Kita masukkan perbandingannya yang C, di sini perbandingannya C itu 4. Jadi di sini 4 per yang diketahui kan ini yang B. Jadi 4/3 dikali 72. Habis itu ini Mbak coret lagi kayak tadi. Dan ini bakalan dapat 96. Jadi di awal apa namanya di awal minggu persediaannya itu seperti ini. Yang A ada 48, yang B ada 72, yang C ada 96 kayak gitu. Lah kemudian nanti persediaan di akhir minggu kayak gimana?
persediaan di akhir pekan. Pekan sama minggu itu sama aja ya, Dek, ya? Jadi kan untuk yang kode A, yang minyak A, dia itu pertamanya ada 48, yang ini. Habis itu dia mendapatkan kiriman 12, berarti ditambah 12. Terus dia itu terjual 42. Terjualnya dari mana Mbak taunya? Dari sini, gitu. Jadi ini dikurangi 42. Berarti nanti jawabannya bakalan 18. Terus yang B dengan cara yang sama, awalnya ada 72. Habis itu dia mendapatkan kiriman 24. Habis itu terjualnya 66. Ini udah Mbak cari, jawabnya bakalan 30. Habis itu yang C, yang C juga dengan cara yang sama, awalnya ada 96. Habis itu dikurangi sama, ditambah sama 0. Dia kan nggak dikirimin apa-apa. Terus dikurangi sama 36. Berarti jawabannya bakalan 60. Nah, ini yang ditanyain, Dek. Perbandingan pada akhir pekan. Jadi perbandingannya itu jadinya 18 banding 30 banding 60 kayak gitu. Jadi harus ditambahkan sama kirimannya ini, terus dikurangin sama terjualnya berapa. Gitu caranya. Ini mereka bertiga sama-sama bisa dibagi 6. Ini 3, ini 10, ini 6. Jadi 3 banding 10, 3 banding 5 banding 6. Jadi yang nggak ada jawabannya. Nggak, aku yang salah. Ini dibagi 6, jadinya 10. Ini yang betul. B. Gitu caranya, deh. Ribet ya. Ini bagus banget. Mbak tuh suka sekali soal yang sekarang. Kata muridnya Mbak. Wah, kamu mah kalau misalnya soalnya susah, kamu seneng Mbak, karena aku kesulitan. Sebenarnya bukan kayak gitu ya. Tapi ini lebih menantang buat teman-teman. Tapi Mbak juga kasihan nih ke teman-teman. Ini kesulitan nggak ya ngerjainnya? Soalnya ini udah literasinya banyak, cara ngerjainnya juga jelimet kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sekarang pelajarin kayak gimana. Nah, habis itu di sini yang nomor 12 kita kerjakan lagi ya pakai cara yang sama kayak yang tadi. Jadi ini Mbak bakalan sebut yang gula pasir yang ini eh, sebagai jenis P kayak gitu. Terus yang di sini sejenis Ki, sini jenis R kayak gitu ya Dek ya. Biar kita nyebutinnya gampang. Karena kalau Mbak nyebutin 1, 500, 200 nanti bakalan angkanya terlalu banyak, nanti malah bingung. Kita bikin perbandingan di awal pekan dulu aja. Perbandingan di awal pekan antara gula jenis P, jenis Ki, sama jenis R. Ini mirip sama yang tadi, Dek ya. Kita lihat dulu di sini. Perbandingan pada awal pekan, kemasan 1 kilo, 500 gram, dan 200 gram adalah 4:2:3 kayak gitu. Habis itu setelah dicek dari stok opname, ternyata persediaan gula pasir yang kemasan 1 kilogram itu berarti yang ini ya, yang P. Yang P itu ada 72 bungkus, jadi di sini Mbak tulis 72. Sedangkan yang lainnya nggak ada keterangannya. Ini kan udah ada titik nih, Dek. Berarti di sini tuh nggak tahu, di sini juga nggak tahu. Ini harus kita cari dulu. Mbak langsung cari di sini ya. Untuk yang key itu bisa kita cari dari dua, dua kan yang ditanyain karena kita sedang mencari key per 4 karena ini yang diketahui dikali sama 72. Habis itu nih Mbak coret 72 bagi 4 tuh berapa ya? 18. Habis itu Mbak kalikan 2 kali 18 berarti ini 36. Berarti yang Ki itu ada 36. Habis itu yang R dengan cara yang sama 3/4 dikali 72. 3 karena R itu yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan perbandingannya ada di atas, jadi pembilangnya. Habis itu 4 itu dari sini, karena yang diketahui, jadi yang diketahui perbandingannya ada di bawah. Habis itu nih Mbak coret, jadinya ini 18, berarti yang R itu ada 54, di sini ada 54 gitu. Berarti ini adalah perbandingannya. Bukan stoknya. Stoknya yang benar di awal minggu. 72, 36, sama 54. Habis itu dia mendapatkan kiriman lagi nih, Dek, kayak tadi. Mendapatkan kiriman berarti sama seperti ditambahkan
Jadinya di sini ada 48 bungkus. Habis itu yang 500 gram ada 40 bungkus. Yang ini ada 0. Ini Mbak dapatnya dari sini. 48 bungkus, 40 bungkus. Habis itu gula pasir kemasan terjual selama sepekan. Nah, ini terjualnya kayak gini. Berarti yang terjual itu, kalau terjual berarti dikurangi 96, habis itu 34, habis itu 42. Berarti untuk yang sisanya, sisa di akhir minggu, persediaan di akhir minggu gitu aja. Kita cari untuk yang jenis yang ke P. Yang P kan pertamanya ada 72, terus ke tambahan 48, terus kejual 96, dikurangin. Berarti dia bakalan jadi 14. Nih Mbak tambahkan dulu. 120 dikurangi, oh ternyata 24. Sorry Mbak salah hitung. 72 tambah 48 itu 120, terus Mbak kurangin 96. Ini jadi seperti ini, 24 ya. Habis itu yang ki. Yang ki ada awalnya itu ini 36. Habis itu ditambah sama ini 40 yang kirimannya. Terus dikurangi ini terjualnya 34. Berarti ada 42. Terus yang R itu ada awalnya 54. Habis itu ditambah sama ini, sama kirimannya. Kirimannya itu 0. Dikurangi sama ini, 42. Terjualnya berapa? Berarti sisanya 12. Terus kita cari perbandingannya. Berarti 24 banding 42 banding 12. Berarti ini Mbak bagi 4. 6. Enggak dibagi 4. Wih, 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 wih. Sepertinya ini tuh beneran 14 deh. Sebentar. 72 tambah 48. Kenapa kok ditambah 48? Ditambah 18 lah. Maaf, Dek. Yang ini Mbak salah masukkan. Kan harusnya dapat kirimannya itu 18. Wih, 48 bener kok. Sebentar, Dek. Kemarin tuh Mbak tuh nggak kayak gini hasilnya. Tapi paling aku yang salah ngitung. Bagi 6 berarti ya, dibagi 6. Sorry, sorry. Ini dibagi 6, dibagi 6. Ini jadinya 4, ini 7, ini 2. 4 banding 7 banding 2. Oh iya. Jadi kan nggak ada jawabannya ya, Dek ya. Harusnya yang A. Tapi lagi-lagi soalnya aneh. Harusnya ini tuh 2. Ini 4 banding 7 banding 2. Kemarin pun Mbak nyari hasilnya segini. Gitu. Tapi anyway, walaupun soalnya nggak jelas, teman-teman yang penting udah ngerti caranya ya. Kita bahasin lagi soal selanjutnya. Ini nanti coret-coretnya bakalan Mbak taruh di Google Drive. Nanti Mbak share linknya ke teman-teman. Terus recordnya nanti bakalan Mbak taruh di YouTube. Teman-teman udah subscribe belum? Subscribe ya teman-teman. Tapi di sana emang banyaknya tuh soal kelas 9 sih daripada kelas 6. Tapi nggak apa. Siapa tahu buat persiapan. Persiapan ASPD kelas 9 yang masih 3 tahun lagi. Itu nggak apa-apa. Jadi di sini ada soal lagi yang mau Mbak bahas. Mungkin ini bakalan jadi soal terakhir, tapi nanti bakalan bahasin yang nomor 15 juga. Karena di sini lumayan sepi ya, Dek. Wih, gak apa-apa. Biasa Mbak tuh minimal anak 8 lah, tapi ini hari ini anak 4. Tapi gak apa-apa, kalian tetap nonton Mbak ya, keren nih. Terima kasih ya, teman-teman. Jadi di sini Mbak bacakan dulu. Apit Rangga dan Adam adalah teman di SSB Junior. SSB itu sekolah sepak bola. Letak dan jarak rumah mereka sebagaimana nampak pada gambar. Latihan sepak bola dilaksanakan di lapangan. Mereka berangkat berlatih dengan cara yang berbeda-beda. Nah, ini Mbak butuh space yang agak gede, jadi Mbak akan meletakkannya di kertas lain sebentar.
Aku stop share dulu sebentar ya. Oke, jadi di sini teman-teman udah kelihatan dua layar ya. Aduh, jadi di sebelah kanan akan Mbak jadikan coret-coretannya. Jadi di sini kalau ada soal seperti ini, berarti dia tuh berkaitan sama Jokowi. Ini paket satu. Kita ganti warna hitam aja ya. Jadi kita bakalan ngerjakan pakai segitiga Jokowi, JKW. Di sini diceritakan ada tiga anak. Kita list dulu. Ada Abid, ada Rangga, ada Adam. Kita kasih, kita kumpulkan dulu data yang ada, yaitu jaraknya berapa, kecepatannya berapa, dan waktunya berapa. Untuk Abid, jaraknya itu berarti yang ini ya, 0,5 kilo. Terus habis itu untuk Rangga, itu jaraknya ini 3 kilo. Habis itu untuk Adam, jaraknya ini. Ditambahin 3 ditambah 1,8 berarti 4,8. Untuk kecepatannya kita bisa lihat di data yang ada di sini. Abid berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 2,5 km per jam. Berarti ini 2,5 km per jam. Habis itu ia berangkat pukul 15.30. Nah, kadang-kadang waktu itu di apa namanya dibagi menjadi dua, Dek. Berangkat sama tiba kayak gitu. Pasti teman-teman juga udah tahu ya. Ini Mbak bakalan taruh di atas saja. Waktu itu dibagi jadi dua, berangkat sama tiba. Nah, nanti kalau kita mau mencari waktu, berarti tibanya berapa dikurangi berangkatnya berapa. Maksudnya gimana, Mbak? Sebentar, Mbak kasih contoh. Misalnya kamu berangkatnya jam 10, nyampainya jam 10.20, ya berarti kan butuhnya 20 menit. Dari 10.20 dikurangi 10.00, kayak gitu maksudnya. Nah, terus habis itu di sini yang Abid, ini ada tulisannya, ia berangkat pukul 15.30. Yang berangkat Mbak kasih kode B, yang tiba Mbak kasih kode T. Berangkatnya pukul 15.30. Habis itu ini Rangga ke lapangan bersepeda dengan kecepatan 12 km per jam. Berarti ini 12 km per jam. Habis itu ia sampai di lapangan pukul 15.45. Nah, iya ini Mbak ganti deh ngikutin soal. Kadang-kadang namanya tiba, kadang-kadang namanya sampai. Berarti ini Mbak tulis sampai aja. Jadi ini bakalan sampainya itu tak jam 15.45, tapi berangkatnya nggak tahu jam berapa. Kalau yang Abid tadi sampainya nggak tahu jam berapa. Kalau Adam sekarang kecepatannya, Adam berangkat ke lapangan diantar ibunya dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. 48 km per jam. Habis itu Adam berangkat dari rumah jam 15.45. Berarti berangkatnya 15.45. Nah, kita bisa mencari sampainya jam berapa, berangkatnya jam berapa, itu dengan mencari waktunya dulu. Waktunya pakai segitiga yang ada di sini. Berarti kita cari dulu waktunya. Waktu itu kan rumusnya J bagi K. Berarti J per K, J-nya Mbak masukkan 0,5, habis itu K-nya 2,5. Ini kan sama-sama ada komanya nih, Dek. Nah, itu tuh bisa dibebaskan. Jadi, seperti ini, 5/25. Gitu tuh boleh. Soalnya kan sama-sama punya satu angka belakang koma. Ini, ada satu angka belakang koma. Nah,
Habis itu ini sama ini bisa dicoret, jadi dibagi 5, berarti 1/5. 1/5 apa? 1/5 jam, kayak gitu. Mbak, lanjutkan di bawahnya. Kalau 5/25 sama dengan 1/5 jam. Berarti waktunya Abid itu kita jadikan menit dulu. Kalau kita jadikan menit berarti 1/5 dikali 60. Jangan lupa 1 jam itu 1 jam itu 60 menit. Ini bisa dicoret jadinya 12 menit gitu. Nah, habis itu yang ini yang Rangga. Kita cari waktunya juga. W-nya sama dengan J per K, 3/12. Ini kita sederhanakan jadi 1/4. 1/4 apa? Ya 1/4 jam. Kita jadikan menit dengan cara dikali sama 60. Jadi ini dicoret aja, jadinya 15 menit gitu. Nah, terus habis itu dengan cara yang sama, Adam juga kita cari, W-nya sama dengan 4,8/48. Nah, ini kan ada satu angka belakang koma. Kita bebaskan dulu deh, biar dia itu jadi seperti ini, 48. Nah, yang di sini kan nggak punya koma, berarti dia ditambahin 0. Tujuannya adalah biar kamu nyoretnya enak. Jadi di sini 1, di sini 10. Dibagi 48. Jadinya 1/10. 1/10 apa? 1/10 jam. Kita jadikan menit, kita kalikan sama 60. Jadi ini dicoret, jadinya 6 menit. Nah, habis itu baru kita cari nih. Ini kan waktunya 12 menit, berarti sampai kan mangkate budale jam 15.30. Terus waktunya 12 menit, berarti sampainya ya tinggal ditambah aja ya, Dek ya. Ditambah 12 menit, berarti 15:42 kayak gini. Habis itu kalau yang di sini yang ditanyakan sekarang berangkatnya. Kena misalnya tekane jam 15:45, waktunya 15 menit ya. Berarti kalau kita mau mencari berangkatnya jam berapa, berarti caranya dikurangi. Dikuranginya kayak gini, 15:45 dikurangi sama 15 menit. Berarti nanti bakalan jadi 15:30. Habis itu yang di sini eh, kan dia itu berangkatnya jam 15:45, sampainya nggak tahu jam berapa. Berarti di sini bakalan jadi 15:45 dikurangi 6 menit. Enggak, Ding. Ditambah dong, ditambah 6 menit. Karena yang ditanyakan sampainya jam berapa. Berarti jam 15:51. Nah, ini Mbak bikin detail kayak gini, sebenarnya harus po Mbak kayak gitu. Lebih enak soalnya, Dek. Nanti lebih urut gitu loh mikirnya. Sekarang kita tinggal lihat aja nih pernyataannya. Abid tiba di lapangan paling akhir. Apakah iya? Ternyata tidak. Abid kan sampainya 15:42. Habis itu ini sampainya jam 15:45. Terus ini 15:51. Harusnya Abid yang paling awal. Walaupun Abid itu yang paling lemot nih. Paling lemot karena jalan kaki. Jadi ini salah. Dia paling awal karena dia berangkat sih, jauh rumahnya dekat. Kayak gitu. Terus ini, Adam membutuhkan waktu 6 menit untuk sampai di lapangan. Adam. Adam kan berarti yang di sebelah sini. Ini betul, Dek. Apa? Pernyataan 2 betul. Habis itu yang pernyataan 3, Rangga tiba di lapangan lebih dulu daripada Adam. Betul, Rangga tibanya itu 15:45 dan Adam itu sampainya itu 15:51. Berarti pernyataan 3 itu betul. Terus pernyataan 4, Rangga berangkat dari rumah pukul 15:35. Nah, Rangganya itu berangkatnya itu ini 15:30 yang barusan kita kurangin. Jadi pernyataan 4 salah. Yang benar 2 dan 3 kayak gitu caranya. Ini satu salah lagi ya yang paket 2 di nomor yang sama. Di sini Mbak bakalan ngerjakan yang paket 2 di nomor yang sama, nomor 15. Sama kayak tadi di sini ada 3 anak, ada Raya, Jasmine, sama Kinara. Mbak bakalan list dulu datanya kayak tadi. Raya,
Jasmine, Kinara. Kita bakalan sebutin jaraknya berapa dulu. Kalau Raya jaraknya itu berarti yang ini ya, Dek ya. Nih, 4,6. Dari 4 ditambah 0,6. Habis itu Jasmine jaraknya 0,6 kilo. Habis itu Kinara jaraknya 1,4 kilo. Mereka berangkat berlatih menari di sanggar tari dengan cara yang berbeda-beda. Raya berangkat ke sanggar diantar ibunya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 46 km per jam. Jadi Raya kecepatannya 46 km per jam. Kalau Jasmine berjalan kaki kecepatannya 3 km per jam. Oh, ini tadi ada data. Raya berangkatnya, sampai. Berangkatnya nggak tahu jam berapa, sampainya jam 15.52. Kalau yang Jasmine ini kecepatannya 3 km per jam. Habis itu berangkatnya pukul jam 15.40, sampainya nggak tahu jam berapa. Habis itu untuk Kinara dia rata-rata kecepatannya 12 km per jam. Habis itu sampainya jam 15.50. Berangkatnya nggak tahu jam berapa. Kita sama kayak tadi adik, cari waktunya dulu. Waktunya berarti J per K, berarti 4,6 dibagi 46. Sama kayak tadi, ini boleh dipisahkan komanya. Jadi dia bakalan jadi 46 per 460. Karena di sini nggak ada koma, jadi kita tambahin 0 gitu. Habis itu ini kita coret, jadinya 1/10. 1/10 apa? 1/10 jam. Kita jadikan menit dengan cara dikali 60. Ini dicoret, jadinya 6 menit. Habis itu yang di sini waktunya punya siapa nih tadi? Jasmine. Waktunya dengan cara yang sama, kita masukkan J per K. J-nya 0,6, K-nya 3. Berarti 0,6 dibagi 3. Ini sama kayak tadi, kita bebaskan komanya. Jadinya ini 6/30. Ini nggak punya koma, jadi kita tambahkan 0. 6/30 jam, kita jadikan menit, kita kali 60. Ini dicoret aja, jadinya 2, berarti 12 menit. Habis itu yang di sini, kita masukkan juga J per K. J-nya adalah 1,4. Habis itu K-nya 12. Nah, habis itu ini agak susah deh karena gimana ya? Ya udahlah, bisa kok. Jadi ini Mbak pisahkan juga komanya, jadinya 14. Ini Mbak majukan jadi 120 karena nggak punya koma. Nah, ini 14/120 jam. Wah, kok angel banget, Mbak. Kan ujung-ujungnya harus kita kalikan 60 deh. Nah, kalau dikali 60, jadinya kan di sini bisa dicoret sama-sama dibagi 6. Sini jadi 2, berarti totalnya jadi 7 menit gitu. Nah, habis itu di sini kita tahulah, kan ini sampainya jam 15.52. Berangkatnya jam berapa? Berarti kita kurangin 15.52 dikurangi 6 menit. Berarti jam 15.46. Kalau yang di sini, yang ditanyain sampainya. Sampainya berarti ditambah 15.40 ditambah 12 menit. Berarti 15.52. Kalau yang di sini, yang ditanyain berangkatnya 15.50 dikurangi 7 menit. Jadinya 15.43 gitu. Kita cari tahu dulu. Jasmine membutuhkan waktu 12 menit. Jasmine itu yang ini Jasmine yang di tengah. Betul, 12 menit. Jadi pernyataan satu benar. Habis itu yang pernyataan dua. Raya berangkat jam 15.42. Raya itu yang ini.
Raya berangkatnya jam 15.46. Jadi pernyataan dua salah. Kinara tiba paling akhir. Tiba tuh sampai ya, Dek ya. Ini kan sampainya 15.52. Ini 15.52. Ini 15.50. Kinara itu yang ini. Malah Kinara yang datang lebih awal ya. Jadi pernyataan tiga juga salah. Pernyataan empat, Raya tiba di Sanggartari bersama dengan Jasmine. Itu betul. Nih, sama-sama 15.52 gitu. Jadi pernyataan empat benar. Berarti yang benar satu dan empat gitu deh. Selesai. Oke, teman-teman, mungkin Mbak akan akhiri lebih awal ya, karena sebenarnya masih ada soal yang mau Mbak bahas, tapi karena sepi, minggu depan aja kita bahasin lagi ya. Teman-teman, kalau punya soal, nanti bisa share ke Mbak ya, utamanya teman-teman yang dari luar kota Yogyakarta. Soalnya Mbak tuh cuma punya soal yang kota aja, Sleman nggak punya, Bantul nggak punya, apalagi Kapanewon yang lain yang Mbak juga nggak punya. Nanti bisa share ke Mbak, biar minggu depan bisa Mbak bahasin. Oke deh, Mbak, minta maaf ya, kita cuma belajarnya 1 jam lebih sedikit atau bahkan kurang sedikit karena tadi Mbak masih ngapain lah, masih ambil jilbab lah apalah. Nanti recordnya bakalan Mbak taruh di YouTube dan bakalan Mbak taruh coret-coretannya di Google Drive gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikut sampai jam segini. Mbak akhiri dulu, Mbak langsung tutup ya. Assalamualaikum, dadah semuanya.